Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Puji syukur atas kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan Yesus, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Oraet Labora Serpong, Rabu 13 Mei 2020 secara online. Mari kita tetap melaksanakan anjuran dari pemerintah melakukan social distancing, menjaga kesehatan, dan tetap tinggal di rumah. Baiklah, kita akan segera memulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita bersaat teduh. Dengan hati yang gembira, marilah kita bangkit berdiri untuk menghadap Allah, karena Dialah tempat pertolongan dan sumber hidup bagi yang berharap dan percaya kepadanya. Jemaat sekalian, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Mari berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami semua dalam keadaan baik. Pada malam hari ini, kami hendak bersekutu dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Oraet Labora Serpong. Kami mohon Tuhan memberkati Diaken Charlie Ferdinandus sebagai pelayan firman. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami yang akan mengikuti ibadah ini dapat sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Kami mohon juga Tuhan memberkati kami dalam setiap keberadaan dan dengan segala keterbatasan kami, sehingga kami layak untuk beribadah kepadamu. Ampunilah segala kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali.
Mazmur Pujian, Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai dengan 8. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan, Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu, sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Jemaat sekalian, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 27, bait yang pertama dan 5, meski tak layak hatiku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu-lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam surga, puji syukur di hadirat-Mu ya Tuhan, bahwa pada hari ini Tuhan Yesus perkenankan kami untuk boleh dapat mengikuti ibadah rumah tangga secara daring ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu, di mana sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Perkenankan agar suara dan kehendak-Mu lah yang kami dengar. Mampukan kami juga untuk mengerti ya Bapa, mampukan kami juga untuk boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Korintus 7 ayatnya 10 sampai dengan 11 yang mengatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya.
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-11. Seperti yang kita tahu bahwa surat Korintus ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang berada di Korintus. Kenapa surat ini ditulis atau dibuat oleh Paulus? Dikarenakan pada saat itu jemaat di Korintus adalah jemaat mula-mula. Karena mula-mula pada saat itu Korintus ini adalah suatu kota di Yunani, ya, seluas 5 km kurang lebih di daratan, ya, dan di tengah atau diapit oleh dua laut, yaitu Laut Aeges dan juga Laut Adriatik, ya. Jadi pada saat itu seperti yang disampaikan, ya, bahwa kota Korintus ini cukup maju karena di sana berkumpul berbagai macam kebudayaan. Otomatis dengan kebudayaan yang ada bercampurlah kepercayaan-kepercayaan. Dan di sana ada teater, ada pasar, dan ada kuil. Dan kota ini dalam tanda kutip terkenal dengan atau disamakan dengan liar. Jadi kota yang cukup maju gitu, ya. Tetapi di satu sisi karena banyak percampuran kebudayaan sehingga banyak pengaruh. Dan jemaat di sana, maksud saya orang-orang di sana, mereka itu sudah memiliki kepercayaan sebelumnya, ya, dan mereka percaya kepada dewa-dewi. Yang pertama ada dewa Asclepius, yaitu dewa kesembuhan. Kemudian yang kedua, yang paling utama juga, mereka percaya kepada dewa-dewi, maksud saya Dewi Aphrodite, ya, itu dewi cinta, ya. Dengan banyaknya masukan, dengan banyaknya pengaruh budaya, dan karena mereka jemaat mula-mula, maka banyak pertanyaan yang timbul di antara mereka. Sehingga masing-masing mempunyai pemikiran sendiri. Dan sebagai individu yang berbeda atau kelompok-kelompok yang jadinya berbeda, mereka mempunyai pemahaman yang juga berbeda. Nah, disinilah Paulus berperan dengan mengirimkan surat kepada jemaat untuk memberitakan mana yang benar, apa yang benar, gitu, ya. Jadi Paulus berusaha untuk menyelamatkan jemaat mula-mula ini dengan mengirimkan surat-surat tersebut, sehingga jemaat memiliki pengertian yang benar, tidak salah. Karena berbahaya apabila pengertian yang salah itu diteruskan, ya. Jadi surat Korintus ini salah satunya memang
memberikan jawaban atau klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan jemaat. Dan saya yakin pada saat itu adalah suasananya bimbang, ya sama dengan kita mungkin ya. Kalau di Ora et Labora biasanya kalau salah seorang jemaat memiliki pendapat, kemudian dia masuk WhatsApp group gitu ya, akhirnya ribut sendiri. Nah, disinilah peran majelis atau peran Pak Pendeta untuk menengahi dan memberikan klarifikasi sesuai dengan firman Tuhan, mana yang benar menurut kehendaknya. Kalau saya baca lagi di sini ya, di pasal 7 ayat 10 sampai dengan 11 disampaikan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, bukan Paulus yang mengatakan, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi sewaktu Paulus memberikan klarifikasi, dia pun menyampaikan bahwa, hey, ini bukan saya. Ini Tuhan lo yang sampaikan. Tuhan lo yang bilang, ya, bukan Paulus. Dan kata-katanya loud and clear. Tidak boleh bercerai. That's the bottom line. Gitu ya. Seorang suami harus selalu bersama dengan istrinya dan seorang istrinya harus selalu bersama dengan suaminya. Oke. Dari ayat 10 sampai dengan 11 kelihatan bahwa perselisihan pada saat itu adalah perselisihan atau perbedaan pandangan hubungan antara manusia. Dalam hal ini suami dan istri. Ya. Tadi saya sudah sampaikan latar belakangnya banyak, budayanya banyak, dan pada saat itu penduduk setempat memang menyembah Dewi Aphrodite. Apa sih? Bagaimana pemujaan yang dilakukan terhadap dewi tersebut? Ternyata ya, dalam ajaran mereka yang memuja dewa-dewi ini itu diperkenankan untuk berganti-ganti pasangan. Ya. Jadi ada pandangan di jemaat yang menyatakan bahwa wah, sebetulnya boleh dong. Ya kan? Tidak ada aturannya pula pada saat itu. Jadi mereka bilang boleh. Yang kedua, pandangannya juga berbeda. Mereka bahkan bilang bahwa tidak boleh itu berhubungan badan karena akan mengurangi kesakralan. Kesakralan dalam menjalankan firman Tuhan. Nah, ini salah. Ini harus dibenarkan. Ini harus diluruskan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Oke. Kalau kita kembali lagi kepada apa yang tadi disampaikan, ya, bahwa Tuhan tidak memperkenankan perceraian itu terjadi. Kemarin sewaktu saya persiapan, saya lihat di SGDK, title-nya itu adalah damai. Damai bottom line-nya. Dasarnya itu adalah damai. Ya. Mahatma Gandhi mengatakan,
tidak ada jalan menuju kedamaian, karena kedamaian itu adalah jalan itu sendiri. Jadi rekan-rekan jemaat, kalau kita lihat situasi dan kondisi sekarang, itu memang rawan, ya, situasi pandemi gitu ya, hubungan suami istri dalam hal ini kaitannya. Kenapa saya bilang agak rawan dan kenapa kita harus kuat untuk berdoa dan saling menguatkan? Karena situasi ini adalah situasi yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Salah satu implikasinya, ya, kita melakukan ibadah via daring. Karena adanya pembatasan social distancing berskala besar. Gitu ya. Tidak boleh kita bertemu terlalu dekat karena kita tidak tahu siapa, apakah sudah tertular atau belum, kita carrier atau bukan, kita tidak tahu. Untuk itu social distancing harus dilakukan. Implikasinya kemana-mana, termasuk di dunia kerja. Sehingga apa? Banyak lapangan pekerjaan, ya, yang hilang. Tidak ada bisnis, orang susah untuk bersosialisasi, lapangan pekerjaan menurun, orang tidak jalan ke mall, ya, konsumsi atau daya konsumsi orang juga berkurang, terutama yang non sandang pangan papan, sehingga implikasinya kemana-mana, sehingga terjadilah pemutusan hubungan kerja. Ada juga karena social distancing, sehingga harus bekerja di rumah, work from home, ya. Yang pertama, ya, dalam situasi pandemik seperti ini, apabila pekerjaan tidak ada, kalau toh ada, gajinya dipotong, sedangkan biaya hidup tetap, uang sekolah anak tetap, tapi gaji berkurang, tetap harus makan, bayar tagihan, bayar cicilan, semuanya tiba-tiba datang dan tidak bisa dihentikan. Hal ini dalam rumah tangga, ya, dalam rumah tangga bisa menimbulkan masalah apabila kita tidak kuat. Justru pada saat seperti ini, suami istri saling menguatkan. Apabila suami istri saling menguatkan, maka Tuhan akan berikan jalan. Tetapi apa yang terjadi apabila suami dan istri saling menyalahkan? Waktu suami work from home misalkan, kadang-kadang ya, istri kalau melihat kok suaminya di rumah, akhirnya diminta ini, diminta itu. Suaminya juga berusaha membantu, tapi kadang membantu malah salah. Biasanya seperti ini, jadinya seperti ini. Gitu kan. Kadang-kadang ya, seperti itulah suami. Istrinya terus komplain. Kenapa gitu aja nggak bisa? Harusnya bisa dong. Nah, hal-hal seperti itu ditambah dengan beban yang lain, anak harus Zoom gitu kan ya. Load pekerjaan bertambah. Hal ini akan bisa menimbulkan perselisihan.
Apalagi kalau pekerjaannya juga hilang atau gajinya sudah terpotong. Tanpa pandemi aja bisa terjadi perceraian itu, apalagi ditambah dengan pandemi. Jadi saudara-saudara, memang tidak mudah. Tetapi di Korintus, Paulus sudah sampaikan bahwa apapun yang terjadi, seorang istri tidak boleh meninggalkan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya. Bisa nggak? Dan bagaimana caranya? Bisa. Tuhan Yesus akan berikan jalan. Apa yang disampaikan oleh Paulus di sini tidak hanya disampaikan, tetapi ada dasar kenapa disampaikan. Dan ini adalah Tuhan yang perintahkan. Ya. Berikut dasar-dasarnya. Pasal 6 ayat 11 dan 20. Tubuh sebagai pribadi yang telah disucikan melalui karya penebusan Kristus, sehingga dirinya dapat bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah. Jadi kita satu dengan Allah. Dan di ayat 15a dan 17, dan menjadi milik Allah. Inilah kesatuan yang suci, atau bahasa metafora untuk mengandaikan kesatuan yang suci laki-laki dan wanita melalui perkawinan. Juga tertera dalam Matius 19. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, Matius 19 ayat 5 dan ayat 6, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ditambah lagi dengan apa yang disampaikan oleh Paulus tadi di 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dengan 11. Tidak boleh. Dari kata-katanya aja pisah. Pisah itu konotasinya selalu nggak bagus. Apalagi cerai. Itu keras sekali kata-kata itu. Ya. Terbayang berpisah teman, kita sedih gitu ya. Apalagi dengan istri. Orang yang sudah bersama dengan kita sekian lama, belum lagi anak-anak. Sudah, saya tidak berani membayangkan itu ya. Berat sekali. Ya. Jadi firman Tuhan pun juga mengatakan, kenapa? Karena kita telah dipersatukan oleh Allah. Jadi bagaimanapun caranya, kita harus satu. Kita harus setia ya, dalam perkawinan, baik laki-laki maupun wanita. Harus saling mengimbangi, komunikasi harus dibuka. Ya. Sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan perkawinan itu sendiri? Sedangkan perkawinan itu sendiri kita tahu dipersatukan oleh Allah. Maka kita tahu bahwa Allah tidak akan membiarkan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Gitu. Ya.
Kita tahu Allah menyertai kita, tetapi Dia juga pengen kita lakukan sesuatu. Kita lakukan apa kehendaknya. Coba. How? Yang pertama, kasih. Kasih itu yang pertama. Ya. Dan berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjadi pemimpin dalam keluarga kita. Biar Tuhan, sebelum mengambil keputusan, kita berdoa. Kita bertanya, apakah yang kita lakukan ini sudah benar? Sudah betul? Gitu ya. Mari kita lihat di Kolose 3 ayat 14 sampai dengan 15. Saya bacakan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jelas itu ya. Kasih dan penyertaan Tuhan. Tidak bisa kalau kita berjalan sendiri. Tidak bisa kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ini jelas disampaikan di Kolose 3, 14 dan 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kasih. Yang kedua, berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kemudian sabar. Sabar. Ya. Kalau dua-duanya minta menang sendiri, bubar. Kalau salah satu mengalah, satunya nanti juga ikut mengalah. Ya. Sabar. Ya. Kita lihat dari Efesus 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saling membantu. Kasih, sabar, saling membantu. Ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi rekan-rekan jemaat sekalian, dari surat yang disampaikan kepada Paulus kepada jemaat Korintus, Tuhan Yesus telah memberikan jawaban. Suami istri tidak diperkenankan untuk berpisah. Hormatilah perkawinan itu, karena suami istri telah disatukan oleh Tuhan. Pada saat-saat ini memang berat, gitu ya. Tetapi yakinlah Tuhan Yesus menyertai kita. Kasih, sabar, dan selalu mengikut sertakan Tuhan dalam setiap keputusan dan dalam kehidupan kita berkeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku.
damai harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damainya. Damai sejahtera mulai dari diriku. Damai di dunia, itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku. Di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam surga, terima kasih ya Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan Yesus perkenankan kami untuk boleh dapat mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus mampukan kami untuk boleh dapat mengerti ya Bapa. Kami juga memohon ya Bapa, Tuhan Yesus berkenan menyertai dan membimbing kami, sehingga apa yang kami dengar pada hari ini boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami untuk sabar ya Bapa, mampukan kami untuk senantiasa hanya mengandalkan kepadamu. Mampukan kami untuk berserah kepadamu ya Bapa, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang mempersatukan kami, Tuhan Yesus yang akan menjaga dan menyertai kami sampai dengan pada akhirnya. Dan kami yakin dan percaya rancangan Tuhan Yesus adalah damai sejahtera. Masuklah dalam kehidupan kami ya Bapa. Bimbing, jaga, dan sertai kami senantiasa. Dan perkenankan kami untuk senantiasa berbagi kasih ya Bapa. Dalam keluarga, juga dengan sesama. Perkenankan kami untuk membawa damai ya Tuhan Yesus Kristus. Bimbing, jaga rumah tangga kami masing-masing ya Bapa. Agar kami boleh dapat mengatasi persoalan demi persoalan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami juga berdoa ya Bapa,
untuk situasi pandemik yang masih terjadi, kami mohon agar pandemi COVID-19 ini boleh dapat cepat berlalu ya Bapak, sehingga proses ibadah boleh dapat berlangsung kembali secara normal dan kami boleh dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Kami mohon Tuhan agar obat daripada COVID-19, vaksin daripada COVID-19 ini boleh dapat segera ditemukan, sehingga pandemi COVID-19 ini boleh segera usai. Tetapi kami yakin dan percaya ada maksud Tuhan yang indah. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus telah mempersatukan kami sehingga kami boleh dapat semakin kuat. Sertai, bimbing dan jaga kami ya Tuhan. Gandeng tangan kami ya Bapa, agar dalam proses yang berjalan ini kami semua boleh dapat melewatinya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat yang sakit. Kami mohon Tuhan Yesus berkenan untuk menjamah mereka. Obat yang akan diberikan kepada mereka, Tuhan jamah, dokter dan perawat juga Tuhan jamah, sehingga mereka boleh dapat sembuh daripada sakitnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk korban daripada COVID-19 ya Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus memberikan kekuatan iman kepada keluarga yang masih harus mendampingi. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Dan untuk yang sakit, kami mohon Tuhan Yesus berkenan pulihkan mereka, perkuat imun mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh dapat sembuh daripada sakit akibat virus tersebut. Dan keluarga yang menjaga, Tuhan Yesus berikan kekuatan sehingga mereka boleh dapat terhindar daripada virus tersebut. Kami juga berdoa untuk dokter dan perawat yang merawat mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ya Bapa, agar mereka senantiasa sehat dan boleh mendampingi sampai dengan pasien yang mereka rawat boleh dapat sembuh. Berikan kekuatan juga untuk keluarga, dokter, keluarga, perawat, agar senantiasa memberikan dukungan untuk mereka. Lindungi, jaga, dan sertai mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk aparat pemerintah, sipil, TNI maupun Polri ya Bapa, di mana pada saat ini mereka harus tetap bertugas. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka sehingga mereka boleh dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan benar dan tetap senantiasa sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa agar Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada jemaat Ora et Labora, kepada majelis, kepada komisi-komisi yang bertugas, kepada tim daring ya Bapa, kepada tim ketahanan ekonomi. Perkenankan dan mampukan mereka ya Bapa untuk boleh dapat bekerja dan memberikan yang terbaik hanya untuk memuji kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Perkenankan agar aktivitas layanan boleh dapat tetap berjalan ya Bapa. Sertai mereka juga, berikan senantiasa kesehatan dan kekuatan ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan yang Tuhan beri. Kami mohon ya Bapa, Tuhan Yesus menyertai, membimbing dan menjaga kami. Senantiasa berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami ya Bapa.
Ya Bapa, ya Tuhan yang berada dalam surga, doa kami yang jauh daripada sempurna ini kami haturkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan Bapak dan Ibu dapat disalurkan sebagai berikut. Jemaat sekalian, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 287A, bait yang pertama dan kedua. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap, yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa syukur. Mari berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terima kasih untuk kasih setiamu yang melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Inilah persembahan yang kami berikan. Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi tanda kasih setia kami kepadamu. Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi berkat bagi orang lain dan juga digunakan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Warta
sektor. Yang pertama, ibadah umum hari Minggu dan ibadah keluarga tetap dilaksanakan secara online. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Diaken Charlie Ferdinandus yang sudah memberikan pelayanan firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Majelis Jemaat menghimbau kepada warga jemaat untuk tetap melaksanakan anjuran pemerintah, yaitu melaksanakan social distancing, menjaga kesehatan, dan tetap tinggal di rumah. Demikian Warta Sektor. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, pulanglah dan lakukan firman Tuhan seperti yang telah engkau dengar pada hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 406, bait pertama sampai dengan 3. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja. Ku mau rebah dan tidak ragu-ragu, ku berserah. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.